Baru saja pulang dari perang, seorang marinir tiba-tiba saja ditabrak oleh sekelompok polisi di jalan. Mereka bahkan menyita uangnya dan menuduhnya tanpa pembuktian. Sebagai prajurit yang baik, sang marinir ingin menghindari kekerasan. Namun para polisi bertindak terlalu jauh dengan menyebabkan sepupunya meninggal. Hal tersebut membuat sang marinir habis kesabaran dan memutuskan untuk menghadapi mereka sendirian. Yang mana aksinya ternyata juga membongkar bobrok korupsi di seluruh tubuh kepolisian. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang lelaki yang tengah mengayuh sepeda. Namun ia kemudian ditabrak dari belakang oleh mobil polisi secara tiba-tiba. Tanpa diberitahu apa kesalahannya, si lelaki bernama Terry lantas ditodong dengan senjata. Ia dituduh dengan berbagai macam alasan tanpa surat penangkapan apa-apa. Selagi digeledah, sang polisi melihat sebuah tato kemiliteran di lengannya. Namun mereka tidak peduli dan tetap mengeluarkan semua isi tasnya, yang kemudian ditemukan sebuah bungkus mencurigakan di sana. Para polisi memberi pilihan untuk membukanya sekarang atau menunggu unit anjing pelacak datang. Terry yang tidak punya banyak waktu lantas memberi izin agar urusan cepat selesai. Para polisi pun segera memeriksa yang rupanya berisi banyak uang tunai. Dengan sabar Terry menjelaskan bahwa semua uang tersebut adalah halal, yang akan ia bayarkan ke pengadilan sebagai jaminan bagi sepupunya yang ditahan. Para polisi kemudian menanyakan alasan penahanannya. Terry mengungkapkan bahwa sepupunya telah didakwa atas kepemilikan ganja. Dengan uang sebanyak itu, para polisi lantas menuduh bahwa Terry pasti akan melakukan transaksi narkoba. Oleh karenanya, untuk sementara semua uangnya harus disita. Terry pun berusaha menjelaskan serinci-rincinya, namun para polisi tetap bergeming dengan keputusan mereka. Akhirnya Terry terpaksa mengalah karena harus segera ke balai kota. Setibanya di sana, Terry mengungkapkan situasinya kepada petugas administrasi pengadilan. Namun ia tidak bisa menolong jika terkait dengan tuduhan kepolisian. Seorang wanita kemudian datang dan mengajaknya bicara di restoran. Ia bernama Summer yang adalah juga pegawai administrasi pengadilan. Summer lantas menjelaskan tentang hukum perampasan aset sipil yang telah menimpa Terry, yang mana hukum tersebut telah banyak disalahgunakan oleh polisi, sehingga mereka berhak merampas aset apapun yang dicurigai meski tanpa bukti. Sesaat berselang, seorang polisi datang sehingga keduanya segera keluar. Terry menjelaskan bahwa sepupunya masih berstatus tersangka dan tidak boleh sampai ditransfer ke penjara, karena jika itu terjadi maka anggota gangster pasti memburunya. Summer yang ikut prihatin lantas meminta Terry untuk mencari cara lain untuk mendapat uang jaminan, sebab hanya dengan hal itulah sepupunya bisa dibebaskan sebelum persidangan. Terry sangat berterima kasih atas bantuan Summer meski tidak saling kenal. Setelahnya Terry menelpon seorang sahabat yang memiliki bisnis restoran Cina. Ia yang punya sebagian saham di sana lantas meminta untuk mencairkan uangnya. Dengan senang hati sahabatnya pun berjanji untuk mengirimkannya segera. Malam itu seperti biasa, Terry bermalam di hutan sendirian. Ia melacak kantor polisi yang telah menyita uangnya dengan sewenang-wenang. Ketika pagi tiba, Terry langsung menyambut seorang polwan yang datang. Terry kemudian melaporkan tindakan perampokan yang telah menimpanya di jalan. Namun ketika ia menjelaskan bahwa pelakunya adalah polisi, sang petugas pun izin sebentar. Sesaat berselang pelakunya bernama Steve lantas datang dan memerintah Terry untuk segera keluar. Keributan tersebut membuat sang kapolsek juga mendekat dengan tatapan mengancam. Ia berkata bahwa uangnya tidak bisa diambil sebelum diputuskan pengadilan. Demi menyederhanakan urusan, Terry kemudian menawarkan kesepakatan, yakni agar sebagian kecil uangnya dikembalikan, sedangkan sisanya boleh diambil tanpa perlu persidangan. Mendengar hal tersebut, emosi kapolsek pun berubah menjadi lebih tenang. Ia berkata bahwa uangnya tidak berada di sini, namun sepupunya tetap bisa ditemui besok jam 9 sebelum dipindahkan. Akhirnya Terry pun berdiri untuk pergi setelah membuat kesepakatan. Hari berubah menjadi malam yang mana Terry tetap tinggal di hutan. Keesokannya ia pun langsung berangkat tepat di jam yang ditentukan. Namun setibanya sang kapolsek berkata bahwa ia baru saja ketinggalan. Rupanya kesepakatan kemarin hanyalah omong kosong yang sengaja dilanggar. Terry lantas secepatnya mengayuh sepeda untuk mengejar bis penjara. Ia memotong jalan melewati hutan hingga mencapai kendaraan sepupunya. Sembari terus mengayuh, Terry menjelaskan bahwa ia akan segera membayar uang jaminan. Oleh karenanya sepupunya diminta agar menuntut hak perlindungan. Dengan demikian ia bisa terhindar dari anggota gangster yang berada di dalam tahanan. Oleh sebab kesepakatan dengan kapolsek telah gagal,
Terry kembali menghubungi sahabatnya di restoran Cina. Ia meminta agar uangnya segera dikirimkan hari ini juga. Namun ternyata sahabatnya mengabarkan bahwa para polisi baru saja menyita semua hartanya. Terry pun hanya bisa memohon maaf karena telah melibatkan bisnisnya secara tak sengaja. Setelahnya, Terry yang tak tahu harus bagaimana kemudian pergi ke balai kota. Namun Summer meminta bicara di luar karena bisa menimbulkan curiga. Terry yang mengabarkan bahwa sepupunya telah dipindahkan membuat Summer tak menyangka. Summer juga heran karena kasus ringan seharusnya tidak ditahan begitu lama. Selain itu banyak kasus serupa yang digelembungkan dana jaminannya. Sayangnya hanya dengan dana tersebutlah hakim mau menandatangani surat pembebasan sementara. Kini tidak ada cara lain bagi Terry untuk membayar uang jaminan. Ia harus merebut uangnya yang telah disita oleh para polisi bajingan. Waktunya tinggal 1 jam sebelum tutup gedung pengadilan. Sementara itu di kantor polisi, Steve bersama Kapolsek menyelidiki identitas Terry. Dari data ditemukan bahwa ia pernah bertugas perang di luar negeri, yang mana ia kemungkinan hanya prajurit biasa sehingga tidak perlu ditakuti. Namun tanpa diduga, Terry ternyata sudah tiba di depan kantor mereka. Ia tidak lagi punya waktu untuk bermain demi keselamatan sepupunya. Terry kemudian menawarkan sekali lagi kesepakatan yang sama. Sayangnya Kapolsek menolak mentah-mentah dan mengancamnya agar mundur dari sana. Selagi mereka bicara, sang polwan bernama Sims menemukan data baru di Wikipedia bahwa Terry ternyata adalah marinir yang dilatih khusus dalam pertarungan tanpa senjata. Menyadari hal itu, Steve lantas memperingati Kapolsek secepatnya. Namun Terry dengan sigap segera maju dan melucuti semua isi pistolnya. Steve yang mencoba menyerang pun digagalkan dengan mudah oleh sang tentara. Dengan berlindung di balik tubuh Kapolsek, Terry menggiring mereka ke dalam. Sims kemudian diperintah memborgol keduanya dengan berpunggungan. Setelah mencabut CCTV, Terry meminta Sims mengambilkan uangnya. Namun Terry rupanya tetap mau mematuhi kesepakatan dengan mengambil separuh saja. Terry tidak ingin ada yang terluka sehingga ia mempercayakan Sims agar mengaturnya, karena para polisi di luar pasti sedang bersiap untuk mengepungnya. Sims kemudian menggiring Terry keluar menuju kendaraan. Pasukan pun hanya bisa menonton keduanya meninggalkan lapangan. Setibanya di kejauhan, Sims diperintah agar melaporkannya melarikan diri ke pegunungan. Terry lantas segera berangkat untuk menyelesaikan urusan di gedung pengadilan. Tanpa lagi membuang waktu, Terry membayarkan uang jaminannya. Summer lantas dengan sigap meminta hakim menandatangani formulirnya. Akhirnya urusan pengadilan telah selesai, sehingga sepupunya bisa dibebaskan sementara. Namun tiba-tiba polisi berdatangan dan mengepung Terry yang tak melawan. Ia pun disetrum dan dijatuhkan hingga pingsan. Ketika tersadar, Terry sudah ada di sebuah gudang. Seorang polisi bernama Evan memerintahnya bersiap untuk menemui seseorang, yang tidak lain adalah sang Kapolsek yang kemudian ikut memasuki kendaraan. Terry pun ikut saja tanpa diberitahu kemana ia akan dihantarkan, yang mana mereka ternyata turun di rumah sakit karena suatu alasan. Setelah borgolnya dilepas, sang Kapolsek lantas mengabarkan bahwa sepupunya baru saja dievakuasi akibat serangan di dalam tahanan. Terry tak bisa menahan air mata sebab hal tersebutlah yang ingin ia cegah sejak awal. Sang Kapolsek kemudian mengembalikan semua uangnya dengan 2 pilihan. Pertama adalah penjara selama 30 tahun jika Terry masih mau melawan, atau pilihan kedua adalah pergi dari kota ini tanpa pernah boleh lagi kelihatan. Malam itu, Terry tidak bisa berkata apa-apa melihat mayat sepupunya, sebab ia adalah satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Setelah mengemasi tendanya di hutan, Terry dijemput oleh Summer untuk dihantar keluar kota. Keduanya diikuti oleh mobil polisi yang ingin memastikan bahwa Terry benar-benar pergi dari sana. Summer berkata bahwa Kapolsek akan mencalon sheriff sehingga keadaan harus aman. Itulah sebabnya ia mengusir Terry agar catatannya bersih dari pelanggaran. Selain itu, Summer rupanya juga mengumpulkan banyak kasus korupsi kepolisian. Namun Terry tidak peduli karena ia pasti akan balas dendam. Ketika malam tiba, keduanya sudah berada di luar batas kota. Terry menuliskan nomor teleponnya jika Summer suatu ketika membutuhkannya. Setelah Summer pergi, Terry kemudian menemui seseorang untuk membeli mobil tua. Beberapa hari berselang, Summer terbangun di tengah malam. Seseorang telah masuk secara diam-diam sehingga ia memeriksa keadaan. Sebuah alat suntik di toilet membuatnya sadar bahwa ia telah diinjeksi oleh cairan. Pelakunya tidak lain pastilah kepolisian yang merasa terancam. Summer pun segera menghubungi Terry untuk meminta bantuan.
Tanpa menunggu pagi, Terry langsung berangkat saat itu juga. Ia menemukan Summer telah terkapar di bak mandi tanpa tenaga. Summer tahu bahwa yang disuntikan ke tubuhnya adalah narkoba, sehingga dengan demikian ia akan dipecat sebagai pengacara. Selain itu, Summer juga akan kehilangan hak asuh atas anaknya, yang mana ia dirawat di rumah yatim sejak bercerai dengan suaminya. Terry tentu ikut prihatin namun tak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa bersalah karena Summer telah juga menjadi korban polisi yang tak punya rasa iba. Akhirnya karena tidak punya pilihan, Summer akan tetap berangkat bekerja. Terry pun juga harus segera pergi keluar batas kota. Sayangnya seperti apa yang sudah disangka, sang hakim langsung memecat Summer saat itu juga. Ia tak dapat menahan air mata karena kini telah habis karirnya. Sementara itu, Terry yang berkendara lantas diikuti dari belakang. Ia kemudian menepi ke bahu jalan lalu dihadang oleh mobil polisi dari kejauhan. Steve pun memerintahnya mematikan mesin dan melempar kuncinya keluar. Dengan tenang Terry mematuhinya tanpa perlawanan. Setelah mengingatkan Terry akan kesepakatannya, Steve lantas menembak secara tiba-tiba. Terry pun balik menyerang dan menjatuhkan lawan dengan seketika. Ia kemudian segera menyalakan mobil dan secepatnya menjauh ke hutan belantara. Di rumah yatim, Summer hanya bisa melihat putrinya dari luar pagar. Sesaat berselang sebuah mobil polisi kemudian mendatanginya dari belakang. Di bawah jembatan, Terry meninggalkan mobil tuanya begitu saja. Lengannya telah dipenuhi darah dari robek luka. Summer kemudian menelpon bahwa polisi telah mengancamnya. Mereka memerintah Summer agar menjauhi Terry dan meninggalkan kota. Terry lantas meminta Summer mengunjunginya di restoran Cina. Setibanya Summer diminta masuk ke ruang gudang. Terry yang terluka sedang diobati Tuan Liu si pemilik restoran, yang mana ia adalah juga veteran yang pernah bertugas di bagian medis saat perang. Setelahnya, Terry meminta Summer mengungkapkan semua data yang ia kumpulkan. Namun Summer berkata bahwa perlu lebih banyak bukti untuk bisa membongkar bobrok kepolisian. Mengingat bahwa Kapolsek akan naik jabatan dan sepupunya telah meninggal, Terry pun bertekad untuk bertindak sekarang. Ia akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menghentikan ketidakadilan. Malam itu juga mereka langsung berangkat ke informan pertama. Ia bernama Elliot yang adalah rekan kerja Summer di balai kota. Sayangnya ia tak mau menjawab karena aksi mereka pasti akan melibatkannya. Tanpa menunggu lama, keduanya kemudian bergerak ke target berikutnya, yakni sang hakim yang ternyata sudah ditelepon oleh Elliot sebelumnya. Darinya lah mereka mendapat jawaban bahwa satu-satunya bukti tak terbantahkan ada di balai kota, yaitu rekaman dari kamera dashboard mobil para polisi yang mencatat setiap aksi koruptif mereka. Namun sesampainya di sana, para polisi rupanya telah lebih dulu tiba. Terry dan Summer lantas masuk ke ruang bawah tanah dengan membongkar jendela. Selagi menelusuri koridor, tiba-tiba terdengar suara. Keduanya yang bersembunyi melihat para polisi pergi melalui tangga. Sesaat berselang api kemudian menjalar ke ruang penyimpanan. Untungnya Summer dengan sigap segera menyiramkan minuman. Mereka pun secepatnya mencari barang bukti yang dibutuhkan. Beberapa kartu memori lantas ditemukan dan langsung disimpan. Terry kembali menyalakan api dan mengajak Summer keluar dari sana. Namun Summer rupanya masih ingin mengambil barang bukti lainnya. Keduanya kemudian berpisah, yang mana Terry menyiapkan kendaraan. Sedangkan Summer pergi ke lantai atas dan memasuki ruang pengadilan. Namun ketika barangnya ditemukan, para polisi lantas juga datang. Terry pun melihat Summer dari kejauhan yang disekap tanpa mampu melawan. Secara diam-diam, Terry kemudian mengikuti mobil mereka. Tak berselang lama para polisi bertukar mobil dan pergi dari sana. Satu mobil polisi yang tersisa lantas ditabrak oleh Terry begitu saja. Dengan penuh kekuatan Terry menyeret tubuh sang polisi keluar. Lawan yang ketakutan pun hanya bisa memohon ampunan. Terry lantas merampas interkomnya dan mengancam untuk menyebarkan barang bukti ke media. Steve pun menawarkan pertukaran dan memberitahu lokasinya. Namun Terry rupanya menolak untuk melakukannya sekarang. Ia akan datang besok saat hari sudah terang. Ketika pagi tiba, para polisi sudah bersiap di lokasi yang ditentukan. Mereka terdiri dari satu regu yang dilengkapi persenjataan. Sedangkan Summer dibiarkan di dalam mobil sebagai alat pertukaran. Sesaat berselang, Kapolsek menerima telepon di kantornya. Rupanya ia adalah Terry yang mengabarkan bahwa perang akan dimulai. Telepon kemudian berakhir dan Terry mengegas kendaraan, yang mana ia ternyata sedang merobohkan dinding kantor dari belakang. Semua unit kemudian segera dipanggil untuk kembali ke markas utama. Kapolsek yang mencoba memeriksa lantas ditembak hingga tak berdaya. Sims yang datang pun dengan mudah direbut pistolnya.
Terry berkata bahwa ia hanya memakai peluru karet yang tak berbahaya. Sims berusaha diyakinkan oleh Terry agar mau bekerja sama seperti sebelumnya. Semua kartu memori lantas diserahkan agar disimpankannya. Sementara mobil polisi berdatangan, Terry menyiapkan diri untuk menghadapi mereka. Namun Sims tiba-tiba berkhianat dan menodongkan senjata. Terry pun hanya bisa menyerah sembari digiring tanpa daya. Dengan tenang, Steve meminta barang bukti kepada Sims dan menghancurkan semuanya. Ia kemudian juga memperlihatkan kondisi Summer yang pingsan setelah disuntik narkoba. Hal tersebut membuat Terry marah dan penuh siaga. Ketika Steve hendak mengeksekusi Terry, Evan seketika menghentikan karena tak mau ada korban. Situasi lantas menjadi tegang oleh emosi perdebatan. Namun tiba-tiba Evan ditembak oleh Kapolsek yang datang. Selagi Kapolsek menenangkan anak buahnya, Terry memanfaatkan kesempatan dengan menarik Evan. Keduanya berlindung ke balik kendaraan dan mulai melemparkan bom asap ke tengah lapangan. Tembakan demi tembakan pun dilancarkan ke berbagai jurusan. Dengan barang bukti yang sudah tiada, Evan meminta Terry untuk menyalakan perekam. Kamera dashboard akan menyimpan video sejak 3 menit sebelum dihidupkan. Terry segera paham dan mulai bergerak untuk menyelamatkan Summer yang pingsan. Satu persatu polisi yang mendekat lantas langsung dilumpuhkannya. Begitu pula dengan Steve yang dihajarnya dengan amarah membara. Dalam waktu yang tersisa, Terry berlari ke mobil Summer dan menghidupkan kamera. Ia kemudian memutar mobil dan menaikkan Evan secepatnya. Steve yang hendak menyerang lantas dipeganginya hingga terseret ke jalan raya, lalu dijatuhkan oleh Summer yang siuman dari pingsannya. Dengan satu ban yang bocor, Terry terus melaju menuju rumah sakit di kota. Kapolsek memerintah Sims agar bergerak mengikutinya. Dengan mudah Kapolsek dapat menyalip Terry dan memperlambat kecepatan. Sims lantas diperintah untuk menyusul dan menghadang sasaran. Summer menjadi cemas karena kini sudah tidak ada jalan keluar. Namun tiba-tiba Sims menabrak mobil Kapolsek hingga terpental keluar jalan. Ternyata Sims telah berubah pikiran dan berpihak kepada Evan. Begitu pula dengan beberapa polisi lain yang mendampingi mobil Terry ke tujuan. Setibanya di rumah sakit, Summer dan Evan lantas segera dibawa ke ruang pengobatan. Terry kemudian mengambil alat perekam sebagai bukti tak terbantahkan untuk pengadilan.